di Universitas dalam bidang tridharma. Assalamualaikum pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kepada seluruh peserta sharing alumni seri 3 pada pagi hari ini. Yang terhormat, Bapak Elan Suherlan, SSI, MSI, selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika, Karogo Subandono selaku Ketua Pelaksana, Kara Fitriandi selaku Ketua Himfo, narasumber kita yaitu Kak Ahinsa Imananda Eskom, juga para dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta seluruh peserta yang telah hadir menyempatkan waktu untuk bergabung pada acara sharing alumni seri 3 ini. Sebelum acara dibuka, perkenankan saya, Sona Maulita, sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan acara, yang kedua pemutaran video teknik informatika Universitas IARSI, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat pemberian materi dan tanya jawab oleh narasumber kita yaitu Kak Ahinsa Imananda Eskom, dan yang terakhir kita ada sesi foto bersama serta penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah untuk memulai rangkaian pada hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, pertama-tama diinformasikan kepada seluruh peserta acara, dimohon untuk posisi audio dimatikan dan posisi kamera dinyalakan. Selanjutnya, dipersilakan kepada panitia untuk pemutaran video teknik informatika Universitas IARSI. Kepada panitia, dipersilakan. Fakultas Teknologi Informasi Universitas IARSI didirikan untuk mendukung visi misi Universitas IARSI demi terwujudnya Fakultas Teknologi Informasi yang berkarakteristik Islam, terpandang, berwibawa, bermutu tinggi, serta mampu bersaing dalam fora nasional maupun internasional. Jadi kami di Fakultas Teknologi Informasi memiliki dua program studi, yaitu Teknik Informatika dan Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi. Keunggulan dari FTI Universitas IARSI dalam bidang tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat, fokus pada electronic health atau e-health dan digital library. Sehingga semua kegiatan maupun tugas-tugas ataupun pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa lebih ke arah e-health dan digital library.
Baik, terima kasih kepada panitia atas pemutaran video Teknik Informatika Universitas Yarsi yang sangat bagus dan sangat menarik. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Elan Suherlan, SSI MSI. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Sona atas waktunya. Mohon maaf saya di rumah ya karena masih isoman. Jadi ternyata memang Omikron ini belum berlalu ya dari kita. Tapi insya Allah kok kalau Omikron ini cepat nyebarnya tapi cepat pulihnya kok. Ya, maaf pendahuluannya seperti itu. Terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Ya, ini dipromotori oleh HIMPO ya, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Terima kasih juga kepada para panitia yang sudah dari beberapa hari yang lalu mempersiapkan acara ini. Terus yang berikutnya juga saya ucapkan terima kasih kepada narasumber nih ya. Kak Inan ya, atau kan nama lengkapnya sih Ahimsa Imananda. Dia itu angkatan 2017. Kalau nanti pada saat penyajian mungkin akan dibacakan CV-nya ya oleh MC ya, pasti sudah disiapkan. Inan ini adalah mahasiswa berprestasi ya. Saya waktu ngajar dulu mengajar dia, saya sering memanggil Obelix. Ya, kalau di Asterix itu ada Obelix, ada Panoramix. Obelix itu apa? Obelix itu adalah dia itu nggak perlu butuh tenaga atau apa-apa, dia udah kuat walaupun tidak pakai ramuan dari Panoramix. Maaf ya Inan. Nah, tapi yang jelas bahwa acara sharing session hari ini adalah kita ingin tahu bagaimana dunia IT ya, dan apa yang harus mahasiswa IT atau teknik informatika siapkan. Kenapa? Karena untuk mahasiswa yang terutama nih baru masuk semester 3, dari sekarang jauh-jauh hari harus sudah mempersiapkan kemampuan apa yang harus kalian kembangkan, harus kalian tumbuhkan ya. Jadi baik itu kemampuan yang sifatnya kepala ya, yang ada di kepala, yang ada di otak kalian atau yang disebut dengan hard skill, juga kemampuan yang ada di hati yaitu soft skill ya. Soft skill itu apa contohnya? Ya, kemampuan kalian bersosialisasi, kemampuan kalian bekerja bersama tim dan lain-lain ya, itu soft skill. Jadi tidak cukup kalian hanya kuliah melulu, tapi tidak pernah ikut organisasi atau tidak tahu bagaimana di masyarakat kalian bersosialisasi. Nah, karena di tempat kerja nanti ya, pada saat kerja, pemberi kerja atau perusahaan itu tidak melulu melihat transkrip akademik atau IPK, tapi yang dilihat ada nggak manfaatnya kamu bekerja di situ kepada perusahaan, ada nggak daya tariknya, ada nggak kemampuan kamu di dalam menjual produk. Nah, itu kan nggak dipelajari di IT kan, itu dipelajari pada saat kalian pinter ngomong, public speaking. Nah, ini nanti Kak Inan akan banyak ya memberikan bekal-bekal buat kita apa yang harus disiapkan. Selanjutnya juga yang hard skill tetap ya perlu kalian siapkan juga untuk bekal kalian kerja nanti di perusahaan. Sertifikasi yang syukur-syukur yang sudah bertaraf internasional itu penting juga ya kalau kalian ingin bekerja di perusahaan IT yang memang bonafide ya. Ditambah lagi banyak sekarang kan kemampuan yang bisa kalian ikuti dengan kamu terlibat di dalam kegiatan kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, seperti Kak Inan ini ya,
dia itu di semester terakhir ikut yang namanya kegiatan Bangkit ya yang diselenggarakan oleh Google, Traveloka dan apalagi ya satu lagi lupa lagi ya Google, Gojek, Google dan Traveloka. Dan karena prestasinya Inan dipromosikan untuk mendapat pelatihan ya untuk mendapat sertifikasi TDF ya apa saya lupa lagi padahal saya ikutan dapat juga dapat juga ini transkripnya ya apa namanya TensorFlow kayaknya Pak. TensorFlow development dari Google itu bertaraf internasional dan orang yang sudah mendapatkan sertifikasi TensorFlow ini TFD ini itu katanya mudah sih di perusahaan IT dia diterima gitu ya. Itu aja. Jadi saya berharap semua mahasiswa di sini bisa menyimak ya lebih jauh, lebih seksama. Kalau jangan lupa, jangan malu untuk bertanya, karena bertanya itu awal kalian memahami, gitu ya. Awal kalian untuk bisa membuka dunia yang lebar. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Inan, ya selamat bersharing. Mudah-mudahan banyak pengikut-pengikut Inan di sini ya. Amin, amin. Terima kasih. Ya, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Elan atas sambutannya untuk mengawali acara pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kita, Karogo Subandono. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan, sehingga kita semua dapat berkumpul dengan sehat di acara kali ini. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Izinkan saya di sini sebagai Ketua Pelaksana untuk menyampaikan satu atau dua patah kata sebagai bagian dari prosesi pembukaan yang sebentar lagi akan dilakukan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terlebih dahulu kepada Bapak Elan Suherman SSI MSI selaku Kepala Program Studi Informatika YARSI, dan Kak Raffi Triandi selaku Ketua Himfo, dan narasumber kita yaitu Kak Aimsa Imananda Eskom yang telah meluangkan waktunya untuk bisa berkesempatan hadir di acara sharing alumni seri 3 ini yang bersama kami semua. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para panitia yang sudah mengerahkan segala kemampuan dan juga usahanya selama mempersiapkan acara ini agar dapat terlaksana dengan baik dan tanpa halangan satu apapun. Selama bekerja tentu saja ada halangan serta kekurangan dari acara yang telah diadakan ini, maka dari itu semoga hati para hadirin sekalian berkenan untuk bisa memaafkan jika sekiranya ada kekurangan dari acara yang kita hadiri secara bersama ini. Sebagai Ketua Pelaksana, saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin tamu undangan yang telah memberikan segala bentuk kontribusi kepada kami semua dalam acara sharing alumni seri 3 pada hari ini. Demikian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan acara kali ini. Jika ada perkataan yang saya sampaikan kurang maupun lebihnya, saya berharap bisa dibuka pintu maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Karogo atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita nanti-nantikan, pengisian materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Kepada Kak Ahimsa Imananda Eskom, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih kakak Himfo ya. Ini berarti langsung materi aja ya? Iya, Kak. Oke, udah kelihatan screen-nya? Suara aman? Halo? Aman, Kak. Aman, oke. Oke, semuanya thank you udah hadir di acara ini. Thank you juga buat info udah nyiapin acara sharing alumni ini. Juga terima kasih juga tadi sama sambutannya untuk Pak Elan juga
ya untuk kalian semua. Oke, jadi seri ketiga ya kali ini. Di sini gue mau nyampein topik tentang inilah seperti yang kalian lihat di screen di depan. Jadi preparing for your first job in tech companies. Jadi ya gimana aja apa yang harus kalian persiapkan untuk kalau misalnya nanti kalian habis lulus gitu mau kerja gitu. Karena ada juga yang mau lulus mau lanjut studi lagi, cuman ya yang kalau untuk scope kali ini kita untuk kerja ya. Nah, sebelum mulai mungkin tadi gue udah dikenalin juga, cuman mungkin kenalan lagi ya. Jadi nama gue Hinsa Imananda, cuman biasa dipanggilnya Inan. Jadi gue dari ya situ FTI, TI angkatan 2017 ya. Nah, jadi isi-isi dari sesi ini atau yang di PPT ini kebanyakan ya dari personal experience gue yang saat menyiapkan untuk pekerjaan pertama. Jadi ya mungkin nggak terlalu profesional banget, cuman ya hope you guys enjoy this session ya. Oke, jadi kita bakal bahas apa aja. Ini mungkin ya gambaran besarnya. Yang pertama mungkin ada journey-nya atau persiapan kalian tuh perjalanannya kayak gimana aja. Di sini ada tentang kontrol, yaitu hal-hal yang bisa kalian kontrol dan enggak. Lalu ini ada extra miles. Kalau misalnya kalian nanti mau stand out gitu ya daripada yang lain, ini kalian bisa lakuin hal ini. Terus yang keempat ya ada saat kalian apply jobnya, resume, tes interview dan lain sebagainya. Nah yang terakhir ada end game sama conclusion. End game ya udah saat kalian dapat pekerjaannya gitu atau offer letter-nya. Oke, yang pertama ya ini dia journey preparasi kalian untuk your first job itu kayak gimana. Nah, kalau kalian nih sekarang mungkin ada di ruangan ini, mungkin kalau ada adik-adik dari SMA, SMK, lalu ada juga kalian yang masih kuliah, yang baru masuk semester awal, terus mungkin juga ada fresh graduate, terus mungkin juga ada lainnya kayak dosen atau yang udah kerja mungkin sharing juga. Nah, ini dia journey kalian tuh sebenarnya untuk preparasi ke untuk your first job tuh sebenarnya udah mulai gitu. Mungkin kalian nggak sadar, cuman ya kalau bukan saran juga sih, maksudnya kata-kata dari gue ya, try to enjoy your journey aja. Ini embrace the happy, sad disappointment, proud, class, and every moments along the way. Jadi ya journey ini nggak bakal bisa diulang gitu. Jadi ya try to enjoy aja gitu. Nah, ini mungkin ya journey kalian, ini SM tuh maksudnya semester 1. Jadi ini contoh yang gue ambil kalau misalnya kalian kuliah atau ya lebih dekatnya lagi kalau kuliah di FTI, TI di Harsi ya. Jadi kurang lebih kayak gini perjalanan kalian gitu dari semester 1 sampai semester 8. Ya, mungkin saat semester 1 kalian masih adaptasi, terus juga udah mulai ikut UKM. Nah, lalu di sini yang saya highlight itu ada mata kuliah dasar-dasar pemrograman di mana kalian ya itulah diajarin dasar pemrograman untuk pertama kali, dan banyak juga orang yang pertama kali nyentuh dasar pemrograman atau ngoding di semester 1. Nah, gue salah satunya juga di sini yang pertama ngoding tuh ya pas masuk kampus. Nah, selanjutnya nih mungkin pas semester 2 perjalanan kalian nambah lagi. Kalian ikut UKM, lalu terus kalau nggak salah Info atau SEMA tuh udah mulai open recruitment ya. Kalian udah bisa daftar magang kalau nggak salah ke organisasinya. Correct me if I'm wrong ya. Gue nggak tahu juga. Mungkin kalau ada yang baru masuk penasaran mungkin bisa tanya kakak-kakak Info atau SEMA-nya di sini ya. Terus juga kalian bakal belajar lagi next level dari dasar-dasar pemrograman, yaitu struktur data. Kayak gimana cara kalian nyimpen suatu data saat ngoding gitu ya di bahasa pemrograman. Lalu juga ada tentang database gitu. Nah, lanjut lagi perjalanan kalian udah semester 3. Kalian biasanya di sini ada yang ditawarin untuk jadi ASDOS gitu. Di ASDOS-nya untuk yang semester 1 untuk mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Ini menurut gue pribadi, ini kalau misalnya kalian dapat kesempatan untuk jadi ASDOS, highly recommended ya. Kenapa? Karena mungkin biasanya saat satu semester kuliah tuh ada yang lupa-lupa gitu materinya tentang dasar-dasar pemrograman. Nah, kalau menurut gue pribadi, dengan kalian misalnya jadi ASDOS gitu, kalian bakal dapat kesempatan untuk ngulang kembali gitu, refreshment, yang sebelumnya mungkin nggak bisa atau lupa, jadinya karena kalian punya tuntutan untuk ngajar gitu, atau ngajarin, dan
kayak somehow harus terlihat benar, jadinya kalian put extra effort ke situ ya. Jadi untuk belajar lagi sampai kalian bisa gitu. Ya itu hal yang gue terapin sih. Jadi mungkin yang pas kuliah ya lulus gitu mungkin, cuman ya ada beberapa yang mungkin agak miss sedikit atau salah sedikit, jadinya setelah jadi astus gitu put extra effort untuk yang benar gitu loh. Nah ini mungkin juga semester 3 kalian makin sibuk dengan KM organisasi gitu kan ya. Jadi kalian makin biasa dengan orang atau makin biasa dengan ngomong kalau misalnya ikut organisasi. Jadi astus juga kalian kan harus dituntut harus bisa somehow ngajar dan cater kebutuhan adik-adik juniornya yang semester 1. Nah, lanjut lagi journey kalian ke semester 4. Yaitu di sini juga yang mau saya highlight di sini adalah kuliah Linux. Kalau nggak salah mulainya semester 4 nih lumayan banyak kalau nggak salah mata kuliah tentang Linux. Linux tuh operating system ya selain Windows. Nah, ini mungkin bakalan lanjut sampai semester 5 sampai semester 6 itu ada lumayan banyak kuliahnya. Nah, kalau dari sekarang kalau kalian yang udah cita-citanya mau jadi engineer, front end engineer, back end engineer ini saya saranin aja ikut kuliah ini. Kalau dulu waktu gua 2017 yang ngajar Pak Sabik lumayan banyak mata kuliahnya kayak tadi saya bilang sampai semester 6 kalau nggak salah. Ya ini ikutinlah dengan baik kalau misalnya kalian mau jadi engineer, kayak kerjain semua modulnya. Dulu tuh Pak Sabik buat banyak modulnya aja yang harus dikerjain, dan ya kalau gue sekarang ya udah kerja karena ikut dan ngerjain semua modulnya, jadi terbantu lah pas adaptasi kerja awal-awalnya. Nah itu dia, jadi di awal-awal semester tuh bisa dibilang sampai semester 4 ya kalian banyak dibekali gitu basic-basic yang bakal digunakan untuk nantinya kerja gitu. Nah, di semester 5 nih mungkin udah mulai ada yang namanya mata kuliah pilihan gitu. Jadi kalian bisa pilih path yang kalian mau ya istilahnya. Kalau kalian mau fokus ke misalnya Android developer atau web developer, front end engineer, dan lain sebagainya, kalau nggak salah di semester 5 ini kalian ya bisa milih kayak semacam kejurusan gitu dah, tanda kutip. Dan itu semuanya udah disediain ya sama FTI. Untuk semester 6 tuh biasanya setelah semester 6 berakhir tuh kalian itu ada magang. Magang ini jadi mata kuliah wajib ya, jadi kalian harus magang. Dan kalau untuk yang sekarang karena udah ada kampus Merdeka, kalau nggak salah tuh kalian bisa magang yang di kampus Merdeka dan itu bisa di-convert langsung convert langsung ke nilai mata kuliah magang kalian ya. Jadi nggak usah magang maksudnya ya, magang pas magangnya 2 kali itu yang dari kampus atau yang dari kampus Merdeka gitu. Jadi kalian kalau nggak salah bisa pilih salah satu, dan itu juga sebenarnya kalau mau magang kampus mereka nggak harus di akhir semester 6 gitu ya, bisa kapan aja gitu. Tapi itu kalau salah korek nih ya, mungkin Pak Elan yang lebih tahu. Nah lalu nih journey kalian udah sampai semester 7 atau semester akhir-akhir. Biasanya di semester 7 tuh mata kuliah wajibnya sisa agama doang, jadi sisanya mata kuliah pilihan. Nah mungkin di sini kalian mau ikut kampus Merdeka yang tadi kayak Pak Elan bilang nih, gue highly recommended banget. Jadi ya kalau ikut ini karena itu kalian bakal dapat hard skill dan soft skill yang kalian dapat di di kampus gitu. Nah yang terakhir semester 8 mungkin kalau kalian ada sisa-sisa matkul yang belum lulus ya bisa diambil sambil skripsi gitu ya. Sebenarnya nah jadi kalau kalian lihat gitu, ini kan asumsi aja sih ya, your journey in general. Mungkin kalau kalian lihat di sini kayak yang tadi gue bilang dari mata kuliah yang diajarin di RC, sebenarnya kalian itu udah disiapin gitu sama FTI, sama dosen-dosen yang udah bikin kurikulum di matkul-matkul ini. Kalian udah coba dipersiapin gitu untuk bisa siap basic-basicnya untuk siap ke dunia kerja gitu istilahnya. Jadi ya ini dia preparation kalian. Sebenarnya mungkin kalau kalian nggak sadar udah mulai dan kalian lagi di dalam journey-nya ya. Nah ini journey gue sedikit. Bisa dilihat di sini sama ya. Kalau semester 1 gue ikut KM aja. Dulu gue ikut volley sama ambil ya kuliah wajib sama kayak kalian semua. Nah, untuk semester 2 gue nggak coba apply magang atau pas semester 3 coba apply magang ke SEMA atau ke Himfo karena waktu semester 3 tuh bandingannya gue ngambil SKS 24 jadi astus juga,
asesnya 1 atau 2 gitu loh. Maksudnya 1 atau 2 matkul, sama gue juga masih ikut UKM Voli. Jadi ya itu, kalian kan jurni kalian sendiri ya, kalian ya bisa pilih opsi-opsi yang ada. Nah kalau di sini gue nggak milih ikut organisasi gitu ya. Nah jadi mungkin yang bisa gue highlight ya, gue tetap ikut UKM dan masih rutin ngasih sampai semester 5. Lalu juga waktu semester 5 kerja jadi research assistant ya. Waktu itu dosen penelitinya sama Pak Andreas. Jadi kami itu meneliti untuk membuat apa ya, aplikasi desktop dari Java untuk mendeteksi plagiarisme dari apa namanya, tugas-tugas DDP. Nah cuman ya pengalaman research assistant-nya mungkin setengah jalan tuh sangat apa ya, gue bisa bilang sangat enjoy, banyak yang gue pelajarin. Dan yang dari pengalaman research assistant ini bisa dibilang beberapa tuh yang actually kepake gitu di pas gue kerja sekarang gitu. Ya cuman setelahnya ya kalian lihat di sini semester 6, 7, 8 ini sebenarnya dari semester 5 juga udah ada COVID sih. Jadi ya bisa dibilang setengah hidup kampus gue dari COVID, maksudnya dari rumah gitu ya, WFH gitu. Nah mungkin kalau kalian yang baru masuk sekarang semester 1, semester 2, ya beruntung lah COVID-nya udah lebih baik gitu. Jadi mungkin kalian bisa dapat full experience kampusnya ya. Nah, itu kan tadi yang gue bilang gitu ya. Kita sebenarnya udah disiapin gitu basic-basicnya sama FTI. Udah disiapin mata kuliah banyak yang bisa kalian pilih. Cuman kalau menurut gue, yang diajarin basic itu masih kurang gitu. Cuman ya mau gimana, nggak mungkin juga kampusnya diajarin gitu, diajarin untuk satu mata kuliah, sedangkan maksudnya untuk salah satu job gitu kayak front end engineer kan nggak bisa juga, karena kan ya, yang kalian tahu job untuk TI itu banyak banget. Jadi ya yang bisa diajarin tuh basic-basicnya aja. Ini mungkin gambaran kita ya, udah apa namanya, kita nggak punya experience, cuman yang direkrut tech companies yang 3 years plus experience gitu. Nah cuman dari apa namanya, dari perjalanan kita gitu yang udah 4 tahun gitu mungkin, atau 4 tahun lebih gitu ya, istilahnya gitu cuma bisa cepak-cepak gitu, hampir nggak tenggelam gitu di apa namanya, misalnya di lautan tech companies gitu ya. Cuman ya itu dia, ini yang gue highlight nih, at least we can float gitu kan ya, kita nggak tenggelam lah dari perjalanan 4 tahun kita itu. Next, yang ini dia yang tadi gue bilang, gue juga nge-show gitu journey gue kayak gimana. Cuman ya ini dia, semuanya punya different journey and path gitu, jadi nggak mungkin sama. Ada yang mungkin ngambil SKS-nya mungkin nanti lebih dikit karena harus kerja part-time, atau ada yang bantu orang tuanya, ada usaha gitu kan, nggak ada yang tahu gitu. Jadi sebenarnya jangan fokus ke satu orang itu, atau mungkin kalian mau niru journey gue, boleh, cuman ya mungkin nggak bisa gitu, ada keadaan yang bikin kalian nggak bisa kayak gitu ya. Ini dia, cuman ya everyone has different journey and path, jangan sampai undermine gitu sama kalau misalnya kalian gak dapet journey yang sama atau yang kalian inginkan gitu. Nah ini dia, ini penting juga, know and run at your own pace gitu. Maksudnya gimana, yaitu follow journey yang kalian rasa kalian mau, cuman jangan sampai kalian nggak challenge yourself gitu, jangan sampai di zona nyaman terus. Kayak misalnya contoh, waktu semester 3 gue nyoba ambil 24 SKS gitu kan, walaupun sebelumnya nggak pernah gitu. Jadi kalau bisa dibilang ngambil 24 SKS, ngeses juga, UKM Voli juga gue latihan tiap minggu gitu. Nah itu lumayan kelabakan, cuman ya itu dia, latihannya di situ ya. Sebenarnya ini masih bisa dibilang kayak safe space gitu, jadi kalau kalian salah juga ya udah gitu. Nah cuman ya ini juga penting, yang tadi, kalian yang ngerti diri kalian sendiri, kalian mampunya kayak gimana, kalian mampu di challenge-nya tuh segimana gitu. Ya tapi ingat juga jangan sampai terlalu aman gitu lah. Nah, next-nya bagian 2 gue pengen bahas tentang kontrol, things yang bisa kalian kontrol dan enggak. Ini mungkin apa ya, kalau misalnya satu mata kuliah gitu kalian dapat kalian sedih gitu, terus kalian lihat misalnya teman kalian lulus gitu dapat nilai yang memuaskan, teman kalian enggak gitu, kan itu sedih ya. Ini bisa applicable juga ke hal yang lain, mungkin kayak ada teman yang keterima magang di mana, atau
ada yang bisa apa ya, misalnya mungkin pakai baju tiap hari bagus gitu, terus kalian sedih ngelihat orang-orang kayak gitu. Nah, gue mau di sini gimana sih, mungkin ya gue juga ngalamin hal kayak gitu, kayak mungkin bisa dibilang tanda kutip iri dengan yang lain. Nah, caranya gimana? Nah, ini gue mulai apply ini sih, things you can control dan enggak itu selama apa ya, selama gue menyiapkan untuk pekerjaan pertama, maksudnya ya saat di masa-masa nganggur apply itu gue mencoba fokus ke things yang gue kontrol. Kayak misalnya contohnya gimana? Nah ini, misalnya kontrol di kalian tuh, kalian bisa kontrol, kalian lulus mata kuliah, misalnya kalian ngumpulin tugas semua, ikut kuis, terus dapat nilai bagus karena kalian belajar, terus ngumpulin ujian, maksudnya ikut ujian juga, sama ngumpulin project ya, kalau biasanya di TI. Nah, cuman kan kalian nggak bisa kontrol teman kalian gitu, misalnya dapat A gitu kan, kalian nggak bisa kontrol dia ya, jadi eh gimana ya, ini mungkin emang susah, cuman ya seenggaknya kalian coba fokus ke hal-hal yang kalian kontrol gitu. Jadi ya udah nggak usah peduliin dia dapat A, yang kalian bisa pedulin adalah yang bisa kalian kontrol. Yang misalnya ya mungkin kalian awalnya dapat C gitu karena wah misalnya skip 2 tugas gitu. Ya udah kan yang bisa kalian kontrol next-nya gitu, ngumpulin semua tugas gitu, daripada misalnya lihat teman dapat nilai bagus, terus kan ya kalian nggak bisa kontrol dia gitu kan. Nah, ini ya itu dia quote dari gue. Ya jangan terlalu ngurusin urusan orang lain ya. Cuman ya jangan take this quote literal ya. Ini mungkin applicable ke beberapa hal aja. Ya contohnya kayak tadi, fokus di things yang kalian bisa kontrol supaya ya mungkin kalau untuk gue sendiri itu it helps gitu untuk kayak merasa apa namanya underwhelmed, kayak merasa iri kayak gitu. Jadi fokus sama diri kalian sendiri gitu. Nah, ini dia apa ya, analogi lain, the art of not giving a damn. Nah, kalau kalian lihat di bawahnya at the right time or moment ya, jangan take it terlalu literal juga. Kayak misalnya ada tetangga kalian yang meninggal, terus kalian nggak peduli, nggak gitu juga ya. Kayak kalau misalnya yang tadi gue bilang contohnya, misalnya dalam mata kuliah gitu, kalian bisa nggak peduliin dalam tanda kutip itu sama misalnya teman kalian atau yang misalnya bikin kalian iri atau gitu. Jadi kalian fokusnya sama kalian sendiri gitu. Ini kenapa gue kasih gambar apa ya, oksigen mask gitu. Kalau di pesawat gitu misalnya kalau oksigennya rendah kan pada turun ya ini. Nah yang hal yang pertama yang kalian lakukan tuh itu adalah sebelum saat kejadian misalnya oksigen rendah adalah pasang ini di mulut kalian sendiri. Baru kalau misalnya kalian udah pasang baru bisa nolong orang. Nah jadi ini relate kayak misalnya ya kalian fokus sama diri kalian sendiri dulu gitu, baru kalian bisa nolong orang lain. Kalau misalnya kalian nggak pasang ini diri kalian sendiri gitu, misalnya sebelahnya mungkin kesusahan, terus kalian lihat, jadi kalian malah nggak pasang itu buat diri kalian sendiri, pasang yang punya orang, rusuh gitu kan, karena oksigen lu kurang, dia juga kurang, jadi masang yang nggak benar, malah dua-duanya nggak kepasang gitu kan. Apa namanya, oksigen masknya, jadi ya dua pingsan gitu. Terus juga mungkin lebih tahu apa ya, boundaries gitu. Kalau misalnya kejadian kayak gini, yang paling bagus kan kalian duduk di tempat duduknya. Mungkin ya lihat di row mana gitu, di baris mana ada yang kesusahan, terus kalian malah ngide mau bantuin, itu kan sebenarnya malah apa namanya, membahayakan kalian sama yang mau kalian bantu. Kalau kayak gitu kan seharusnya yang should be giving a damn adalah pramugarinya kan yang membantu. Soalnya mungkin dia punya oksigen masknya mobile gitu, sedangkan kalau kalian cuman ada di bangkunya masing-masing. Ya, jadi gitu. Ini applicable gitu selama masa kalian kuliah. Ya itu tadi contohnya bisa lulus mata kuliah atau misalnya ada yang keterima apa, ya kalian lebih fokus sama diri kalian sendiri dulu. Tentu kalau misalnya itu teman kalian, pasti itu kan teman kalian ya. Kalau misalnya ada yang achieve something ya, itu biasanya kan ya tetap kita congratulate gitu. Cuman ya jangan terlalu fokus sama dia gitu. Mungkin jangan kayak nyalahin diri kalian sendiri, wah kenapa dia bisa terima gitu, gue enggak. Lebih fokus sama diri kalian aja, yang bisa kalian lakukan, yang bisa kalian kontrol tadi. Dan kalau kalian fokus sama orang lain juga belum tentu itu hal yang bisa kalian lakukan. Misalnya dia keterima apa, misalnya lulus mata kuliah, dia dapat A, terus dia
kalau ternyata effort yang dia put untuk belajar gitu untuk sebelum ujian atau setiap ngerjain tugasnya tuh misalnya 3 jam gitu, sedangkan kalian nggak bisa kayak gitu karena misalnya ada part time atau apa kerja, kan nggak bisa ya. Jadi ya jangan jangan banding-bandingin diri kalian sama orang lain, fokus things you can control guys. Nah ini reminder lagi, fokus on things you can control. Ini applicable saat masa kuliah, saat kalian nyari kerja juga nanti, atau misalnya saat terima magang ya. Nah ini ada extra miles, things you can do to stand out. Jadi bisa dibilang sedikit keluar dari zona nyaman, melakukan hal-hal yang seharusnya mungkin nggak perlu kalian lakukan, cuman perlu kalian lakukan untuk stand out ya. Maksudnya stand out tuh di sini terlihat lebih wow gitu. Misalnya nanti kalau misalnya kalian mau lanjut nyari kerja atau misalnya mau lanjut kuliah lagi. Ya, ini extra miles contohnya yang udah di-mention juga tadi sama Pak Elan, ikut organisasi UKM. Itu membantu hard skill dan soft skill kalian. Lalu yang di dalam kampusnya ini bisa kalian lakukan tadi jadi asdos. Manfaatnya gimana kalau yang dari gue yaitu mengulang kembali kuliah gitu, dan pressure-nya mungkin agak lebih gede karena kalian ngajarin, tanggung jawabnya nggak untuk ngajarin gitu, ngajarin juniornya biar benar gitu. Lu juga tadi yang sempat gue highlight research assistant, jadi gue jadi asisten penelitinya Pak Andreas waktu itu. Ya ini kalau misalnya research assistant yang gue bilang juga, ini somehow itu lebih relate sama kerjaan gue yang sekarang jadi data engineer gitu, jadi lebih banyak belajar di situ. Jadi bisa dibilang research assistant-nya agak safe space gitu ya. Terus pas gue keluar ternyata ada beberapa hal yang relate gitu ya, kepake. Nah, ini yang di luar kampus, ini kalian bisa magang. Magang di sini maksudnya bedanya sama yang kampus mereka mungkin ya perusahaannya nggak terdaftar di Magang Merdeka itu, cuman ya kalian bisa magang di situ juga. Bisa ikut kampus Merdeka, ada banyak ya. Kalau nggak salah ada yang kampus mengajar, terus ada yang studi independen sama Magang Merdeka. Kalian juga bisa part-time dan lain-lain. Ini ya extra miles yang bisa, istilahnya bisa kalian taruh di CV gitulah, atau di resume gitu untuk yang biar kalian stand out daripada yang lain gitu. Oh, ternyata lo pernah magang di 2 perusahaan gitu sebelum lulus, kan itu pasti berbeda gitu dari yang lain dan bikin stand out ke recruiter kalau misalnya mau nyari kerja nanti. Ya ini juga others yang lain gitu. Ini kalian sekarang banyak banget online courses yang gratis. Kalau misalnya yang mau bayar juga harusnya ada, cuman ya ini maksudnya one Google away sih, one search away, kayak bootcamp gratis, certification gratis. Ya di Instagram juga harusnya banyak juga, atau mungkin sosial media yang lain gitu, poster-poster yang mengadakan misalnya kalau ada bootcamp murah atau apa. Ini gue rasa bisa kalian taruh di bagian certification nanti untuk kalian stand out gitu ya. Ya, ini juga mungkin kalian nanti pas semester akhir udah mulai apa ya, menentukan gitu kalian mau jadi apa. Maksudnya kalian mau jadi ngambil bagian apa dan lain sebagainya. Ini kan bisa kalian sesuaiin gitu. Entah itu magangnya, entah itu online course-nya, bootcamp, sertifikasi dan lain-lain gitu ya. Di sini gue mau highlight lagi, ini privilege kalian yang sebagai mahasiswa. Itu yang di bagian kanan, yang Bangkit Kampus Merdeka. Ini privilege kalian sebagai mahasiswa yang bisa dibilang baru ya gitu, si Magang Merdeka ini dan Kampus Merdeka. Nah, pas gue kemarin 2017, gue berkesempatan ikut yang tadi udah Pak Elan bilang, ikut Bangkit ini. Jadi Bangkit ini bisa dibilang pilotingnya Kampus Merdeka. Nah, jadi itu kalau sekarang dia masuknya ke studi independen kalau nggak salah, bukan ke magang ya, dulu masuknya ke magang. Ya di situ kalian, ya di sini kalian bisa belajar lah yang nggak ada di apa kampus. Yang di kampus kan yang tadi udah gue cerita itu ya, mata kuliahnya banyak, ngajarin dasar-dasarnya aja. Ya karena nggak mungkin juga untuk apa namanya untuk fokus ke satu bidang gitu. Jadinya di sini bisa dibilang safe space lainnya yang bisa kalian apply gitu, yang udah kalian pelajarin dari kampus. Bisa kalian apply di sini, terus kalian gain lagi more apa ya, soft skill dan hard skill-nya di sini. Ini misal contoh, kalau ikut magang Merdeka gitu ya, jadinya kalian mungkin emang mengeluarkan extra miles. Kayak maksudnya gimana? Kayak kan seharusnya kalian kalau nggak ambil lulus-lulus juga gitu kan. Cuman ya itu tadi itu bikin kalian stand out. Cuman ya kalau di sini
masih di safe space kalian. Gue bisa bilang ini kayak sedikit safe space gitu, cuman ya butuh extra effort, kalian juga butuh extra hour gitu ya. Jadi makanya gue sebut di sini extra mas. Ya, pesan dari gue sih utilize yang kampus Merdeka ini sih, karena ini privilege kalian sebagai mahasiswa ya. Sayang banget kalau nggak dipakai. Dan pas gue tuh sebenarnya pengen ikut yang magang Merdeka, cuman ya itu tadi pas semester 8 gue terakhir tuh baru piloting yang bangkit, jadi magang Merdeka belum ada, jadi nggak bisa ikut gue. Ya, ini gue saranin banget ikut magang Merdeka. Ntar ada alasannya kenapa mungkin. Nah, ini yang di kiri tuh tiap company itu biasanya punya program-program buat fresh grad atau yang masih kuliah. Ini mungkin ya kalian bisa ikut ini juga. Ini nggak harus di Bukalapak juga ya. Ini sebagai contoh aja. Kayak biasanya kalau kalian buka LinkedIn tuh ya ada banyak yang ngepost program-program kayak gini gitu. Karena kayak mereka mampu untuk nge-coach dan mentor kalian gitu sampai akhirnya kalian jadi bisa gitu lah di bidang yang kalian apply. Kalau di sini contohnya mungkin software engineering sama product management yang di Bukalapak. Cuman ya nggak harus di Bukalapak juga. Kalian bisa cari-cari info, bisa aktif di cari-cari info, atau kalau misalnya nggak mau aktif, ya udah follow-follow aja perusahaan-perusahaan ini gitu di LinkedIn kan. Ntar kalian lihat mereka nge-post apa gitu kan. Ya, ini contoh-contoh extra miles yang bisa kalian dapetin, yang bisa didapetin saat di kampus, dan kalian ilmu yang didapetinnya tuh nggak bakal ada kalau kalian kuliah doang gitu. Nah, ini yang tadi kenapa gue recommended lu magang Merdeka. Quote ini nih, salah satunya. Ini bukan gue yang ngomong. Ini lu kalau udah lulus terus mau join kita langsung chat aja. Jangan apply lewat website lagi. Ini mungkin bisa dikatakan ke seseorang yang magang gitu ya. Terus ternyata selama magang performa dia tuh sangat membantu timnya yang dia magang, terus akhirnya ditawarin aja langsung gitu pas perpisahan, ya dikasih quote gini gitu. Siapa yang nggak mau gitu kan ya. Walaupun misalnya nanti kalian bisa nggak mau kerja di sini gitu kan. Cuman ya dapat quotes kayak gini tuh pasti semangat, bikin kalian makin pede juga sama skill kalian gitu ya. Ya inilah menurut gua apa ya, bisa dibilang kalian masuk kerja atau masuk perusahaan lewat orang dalam, cuman orang dalam yang benar gitu. Karena kalian udah proof skill kalian udah punya posisi di situ gimana, sudah bantu timnya, kalian sudah worthy lah untuk a job itu. Jadi bukan kayak nepotisme yang misalnya karena kenalan doang gitu ya, tiba-tiba masuk tapi nggak bisa apa-apa gitu. Nah, ini ya kalau bisa ikut magang, nggak harus magang Merdeka juga, mungkin ada juga kan ya perusahaan yang nggak apply ke apa namanya kampus Merdeka, itu bisa juga. Ya ini mungkin ya kalau misalnya dapat quotes ini itu bagus ya. Kalian juga nggak harus langsung terima juga gitu kalau udah lulus. Cuman ya inilah bagusnya gitu. Kalian bisa dapat ini, cuman ya jangan berekspektasi kalian langsung dapat quotes ini, karena ya mungkin kalian treat magangnya itu benar-benar kayak apa namanya, kayak tempat wahana belajar, cuman ya udah di industri langsungnya gitu. Jadi mungkin kalian banyak salah, mungkin performnya nggak bagus-bagus banget, cuman ya kan kalau kayak gitu tetap dapat pelajaran yang berharga gitu, dan untuk kesempatan lainnya kalian lebih siap juga gitu, walaupun misalnya nggak dapat quotes ini. Nah, ini lagi reminder, know and run at your own pace. It is the extra mile, so you might need more effort gitu ya. Jadi ya itu tadi, ini butuh effort yang lebih gede, cuman kalian apa ya, timbang-timbang lagi sama pace sama kemampuan kalian, kayak mampu nggak ikut extra miles ini gitu. Kalau misalnya kalian mampu, atau misalnya kayak nggak mampu dikit gitu, kurang effortnya, ya challenge kalian untuk provide effort itulah untuk si extra miles ini. Nah, ini bagian 4, job application ya, resume, tes, interview, dan lain-lain. Ya, ini relate banget sih gue sama Mim ini. Kayak pas pertama tuh excited banget gitu. Nah, terus pas sudah ditolak atau yang keberapa ya jadi murung gitu lah. Ya, ini ada loophole, bisa dibilang kayak untuk apa ya, fresh grad gitu, untuk nanti gitu, preparation kalian. Yang kalian butuh pekerjaan cuman nggak bisa di-hire karena kalian nggak punya pekerjaan. Terus kayak ya udah, kita harus gimana nih Pak Ustadz gitu.
next ya kalian harus di prepare, cuman ya itu tadi susah gitu kan ya. Ini ya mungkin kalian harus pakai apa namanya ya, hal yang kalian punya, what you have gitu kan. Ya kalau experience belum ada gitu. Mungkin kalau tadi yang magang ya bisa ditaruh di experience, cuman mungkin yang nggak semuanya juga gitu. Gue juga dulu magangnya sekali doang waktu kuliah sama ya Bangkit itu aja. Nih resume, terus gimana? Kok gue di sini nyaranin jangan bikin resume? Iya. Jadi menurut gue jangan bikin resume karena satu buang-buang waktu, dua malas juga gitu kan bikin-bikin. Jadi caranya gimana? Kalau gue begini. Jadi ya experience gue taruh di LinkedIn gue. Jadi kalau misalnya kalian belum punya LinkedIn, bikin aja, nggak harus koneksinya banyak, nggak harus apa add siapa-siapa. Jadiin ini kayak apa ya, diary kalian gitu. Kalian nulis kalian ngapain aja di sini. Kayak bisa lihat tuh di situ experience gue, taruh aja situ, cuek aja, bodo amat gitu. Nah, di sini juga project. Ini setiap di kuliah tuh biasanya kan tadi di mata kuliah tertentu tuh ada project. Di sini bisa kalian taruh, kasih apa ya, short description, atau ya ini nggak short juga sih yang gue tulis, deskripsi itu projectnya ngapain ya. Ini kalau kalian lihat juga di situ ada show project, jadi project itu bisa dilihat, entah itu misalnya kalian host di suatu web atau kalian kasih linknya ke GitHub repository ya. Jadi ya itu, ini bisa jadi diary kalian. Terus gimana kan tadi kata gue jangan bikin resume. Nah ya udah, kalau kalian udah punya diary ini kan tinggal dikopas-kopas aja tuh ke resume kalian. Kalian tinggal cari apa namanya, cari template, mau yang gratis mau yang berbayar banyak harusnya, udah tinggal di kopas-kopas aja. Jadi link ini nih jadi apa ya namanya, istilahnya itu biasanya source of truth ya. Jadi yang paling benar ya dari sini. Ya ada mungkin kalian kalau misalnya nanti resume kan misalnya mau apply ke front end engineer sama back end engineer, misalnya hal-hal yang harus kalian tulis kan beda gitu ya istilahnya. Cuman ya tetap harus dari experience atau project pengalaman yang kalian punya. Ya udah kan ini bisa di cherry pick gitu maksudnya. Cherry pick ya, pick satu-satu yang sesuai gitu. Misalnya pas mau apply jadi front end engineer, masukin project ini gitu, kalian highlight di resumenya kenapa ini project relate gitu sama pekerjaannya. Kalau yang nggak terlalu relate ya mungkin jangan dimasukin biar nggak menu-menuin resumenya gitu. Nah ini saran dari gua, daripada kalian kayak mungkin mau magang gimana gitu, mau apply bikin resume satu-satu gitu kan capek, lumayan capek. Jadi ya udah dari sini source of truth-nya, baru di itu bikin satu-satu juga sih, tetap bikin resume, cuman harusnya lebih mudah karena tinggal kopas-kopas yang kalian mau aja gitu, daripada ya kalian bikin terus nggak punya LinkedIn, source of truth-nya di resume itu entah itu misalnya udah hilang kemana gitu, di folder yang mana kalian lupa, saat nggak tahu ke delete gitu kan, jadinya repot gitu, harus ngetik-ngetik lagi. Jadi kalau udah ada ini ya tinggal kopas-kopas aja yang kayak gue bilang tadi. Nah ini power words lah istilahnya. Ini ada beberapa juga yang gue pakai kayak enable yang gitu gitulah. Jadi ya apa ya, gue kurang suka juga sih sebenarnya, kayak ya harus banget gitu nulis kayak gini di resume kan, kayak gimana gitu ya, gue ngerasanya. Cuman ya mungkin kalau HRD kan yang baca resume kalian tuh pertama harusnya HR gitu. Jadi ya mungkin bisa pakai resume power words ini. Ya ini nggak harus pakai yang ini juga, kalian bisa Google juga tips apa namanya. Gue nggak ngasih tips bikin resume yang baik gimana, cuman ya itu pasti banyak juga profesional yang udah bikin tips-tips kayak gitu ya. Kalian tinggal one Google away sih harusnya. Mungkin ya kalau kalian mau pakai yang ini di resumenya nanti silakan. Nah tes nih maksudnya gimana? Mungkin kalian waktu kuliah udah tentunya pasti udah sering gitu bikin tes atau project gitu ya. Mungkin kalau di kuliah kalian ngerasanya gampang itu, mungkin pas pertama kali dapat tes dari job application susah gitu, sedih gitu, need more time. Nah ini biasanya tesnya tuh jadi ini apa ya, ini di bagian preparation job application atau enggak, kayak job application tuh ya kayak magang itu bisa termasuk job application juga, jadi ya masuk di sini. Jadi ini bisa kalian pas entah semester akhir tadi yang semester 6, 7, 8 itu, atau kalian udah fresh grade ya, udah lulus. Untuk tes-tesnya ya mungkin ini juga nggak applicable ke semua company ya, jadi atau semua job, nggak semuanya juga ada tes-tes ini. Jadi ya mungkin ya dari pengalaman gue mungkin bisa
apa ya, bisa dibagi kayak begini gitu tes-tesnya. Yang pertama tuh ada programming test, kayak kalau misalnya kalian udah kuliah dan eh, udah kuliah di DP, dasar-dasar pemrograman, itu ya mirip kayak gitu. Kalian kayak misalnya dikasih satu PDF gitu, kayak dikasih cerita, terus dikasih inputnya apa gitu. Misalnya inputnya 2 array, terus outputnya apa, dan itu kalian harus coding gitu solusinya. Itu mirip kayak gitu, cuma ya mungkin ini lebih next level lagi, karena udah apa ya, nggak ada dasar-dasar lagi. Ini biasanya sih kalau programming test tuh kayak ada websitenya gitu, jadi kalian udah nggak harus worry apa-apa aja, compilernya udah ada di situ, jadi kalian tinggal langsung ngoding, terus kalau misalnya udah kelar, ya run, terus kalau misalnya sesuai dengan apa test case-nya atau sesuai dengan output yang mereka mau tuh kelihatan gitu nilainya berapa, bener berapa. Nah, kalau programming test ini biasanya ya mungkin lebih relate sama kuliah struktur data dan algoritma ya, SDA. Karena mungkin biasanya problemnya tuh relate sama ya itu array, graph, yang gitu-gitulah. Di sini juga perlu consider runtime, memori, dan selain apa namanya, selain outputnya ya. Jadi mungkin kayak code kalian tuh dites di run pakai 1 juta input gitu. Nah, itu runtime-nya berapa gitu. Dan biasanya mereka punya baseline-nya gitu. Ini program harus selesai di bawah 3 detik gitu, kayak misalnya kayak gitu. Dan memory usage-nya nggak nyampe berapa gitu misalnya. Ini ya beda-beda standarnya sesuai perusahaan, dan ya beda-beda perusahaan, beda job yang di-apply juga harusnya semuanya beda ya. Ini ya intinya kayak gitu sih programming test. Terus ini ada live test. Gue pernah sekali aja sih waktu pengalaman apa namanya, ngeplay pekerjaan. Jadinya ya kalian apa dapat soal ini, mungkin kayak lebih contohnya lebih job spesifik gitu, kayak misalnya kalian bikin apply front end engineer, kalian diminta bikin UI-nya atau langsung pakai HTML dan CSS-nya gitu, dan ini dimonitor gitu sama ada yang ngawasin dan supervise gitulah. Terus nih ada psikotes, ini nggak tahu tulisannya kayak gimana, jadi gue terus aja gitu. Sebenarnya gue selama apa pengalaman job application cuman nggak pernah, cuman beberapa teman Alata 2017 pernah psikotes ini. Ini gue nggak tahu juga sih tujuannya untuk apa dan outputnya apa, karena belum pernah gitu dan nggak sempat nanya. Jadi ya ini mungkin kayak psikotes pada umumnya. Kalau nggak salah waktu masuk KRC juga ada yang kayak tebak-tebak gambar gitu ya. Nah, ini yang ketiga ada take home test. Ini mirip sama kayak yang live test. Jadi kalian biasanya dikasih satu PDF yang sesuai dengan job yang kalian apply. Misalnya ya front end engineer, kalian dapat tugasnya suruh bikin UI-nya langsung. Itu terus ada juga scope-scope-nya biasanya di-define di ininya ya, di dokumennya. Dan ini kalian dapat limited time frame-nya itu mungkin lebih banyak daripada live test. Kalau live test mungkin ada 2-3 jam gitu. Kalau take home biasanya mungkin 2 hari gitu. Terus mungkin yang terakhir nih ada tes bahasa Inggris. Mungkin ya nggak semua perusahaan. Gua waktu itu juga nggak pernah sih di tes Inggris ini. Cuman mungkin ada beberapa perusahaan yang ada. Ya kalau gue sendiri mungkin English testnya lebih ke pas di apa ya, pas di interview sama HR-nya itu dia ngomong bahasa Inggris duluan gitu, jadi ya gue harus match gitu, jadi ngomongnya pakai bahasa Indonesia gitu sih paling kalau gue dari pengalaman gue pribadi. Dan ini mungkin ya beda perusahaan, ada yang pakai English test, ada yang enggak. Nah ini lanjut interview, ini mungkin kita kucing yang di atas ya, santai kalau ngomong gitu. Cuman waktu ngomong sama HR atau interviewer jadi gugup, sedih atau gimana ya, rasanya campur aduk. Ini gue juga kayak gitu tentunya waktu pertama-tama, jadi very human thing ya. Ini interview proses biasanya kayak gini, cuman ya nggak semuanya kayak gini. Jadi ini contoh aja. Jadi biasanya tuh kalian ya setelah apply, setelah bikin resume, di apply gitu kan ke job vacancy-nya, entah itu dari LinkedIn atau website perusahaannya. Terus kalau lolos biasanya kalian ditelepon sama HR atau HR-nya minta meeting sama kalian untuk ya untuk kenalan dan lain sebagainya untuk biar bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah ini mungkin tips aja dari gua, kalau misalnya ketemu orang HR itu yang paling penting practice introducing yourself. Kayaknya nih yang paling apa ya, paling dinilai gitu sama HR-nya, bisa ngasih ngenalin diri sendiri gitu. Ngenalin diri sendirinya mungkin skopnya nggak cuman kayak
nama gitu ya, nama terus IPK-nya berapa, dan itu mungkin ya satu kalimat introducing yourself bisa sekalian juga kalian selipin kalian ngapain aja selama kuliah. Ya ini kayaknya kalian sering dengar juga sih, entah ini dari mana gitu, harusnya pretty common, yaitu cuman ya itu dia penting kalau misalnya kalian gugup ya dilatih, itu praktis, kita itu ngomong sama teman atau latihan sendiri sama kaca gitu misalnya. Ini yang penting juga, jangan super teknikal, maksudnya gimana ya, orang HR bukan orang TI ya, jadi dia nggak ngerti gitu, bisa dibilang nggak ngerti hal-hal yang terlalu teknis gitu. Jangan kalian cerita misalnya misalnya gitu pengalamannya apa aja, oh itu saya magang di perusahaan X, di situ kami develop misalnya sebuah website. Nah kalau dari itu kan nggak terlalu teknikal, masih bisa dicerna gitu sama bukan orang bukan non TI, cuman ya jangan segitu juga. Mungkin kalian bisa elaborate gitu, kalian misalnya kerjanya bareng tim, misalnya kalian lead, misalnya ada grup magang terus kalian yang lead gitu, untuk jadi bisa bilang ya saya yang lead untuk kerjain project ini bareng-bareng teman-teman magang yang lainnya, dan terus outputnya gimana, outputnya misalnya websitenya berhasil di deploy gitu lah, terus misalnya feedback setelah di deploy, feedback dari stakeholdernya mungkin bagus-bagus kayak gitu. Ini mungkin boleh kalau kalian misalnya mau apa ya, untuk insert technical jargon gitu, harusnya kalau HR-nya itu mungkin udah biasa gitu sama interview yang IT gitu, cuman ya jangan terlalu banyak jadi bikin mereka pusing jadinya. Kalau mau masukin yang mungkin yang menurut kalian highlight itu kayak mungkin bahasa pemrograman yang dipakai kan tuh harusnya udah common juga, jadi harusnya tahu kayak misalnya bikin website pakai React.js gitu, mungkin kalian kalau mau juga bisa sekalian jelasin gitu ke HR-nya tuh React tuh apa gitu. Ya itu yang poin kedua. Terus mungkin poin ketiga, ini show your eagerness to learn and adapt. Kalau menurut gue ini yang paling penting dari fresh grad, walaupun ya kalian udah punya, mungkin nanti kalian kesempatan punya misalnya punya pengalaman magang 3 kali, cuman ya tetap harus show your apa ya, kalian tuh pengen belajar dan pengen adapt gitu. Kalau menurut gue pribadi, ya itu yang harus kalian show. Cuman terkadang HR tuh suka nanya, apa yang bisa kalian kontribusikan gitu ke perusahaan kita, berapa lama? Kalau menurut gue, itu pertanyaan kurang tepat untuk fresh grad, karena itu ekspektasi yang salah ya untuk ke fresh grad. Jadi ya, fresh grad tuh itu harus learn, belajar, dan ada baru bisa bikin impact gitu atau bantu perusahaan. Mungkin ya kalau kalian ditanya kayak gitu ya kalian jawabnya ya saya misalnya bakalan belajar dan beradaptasi dengan cepat gitu, sehingga saya bakal udah sesuai gitu sama culture perusahaan dengan stack yang dipakai di perusahaan gitu, jadinya ya bisa show impact hopefully gitu ya secepatnya gitu. Cuman ya mungkin bisa kalian bilang nggak langsung instant impact gitu, karena kalau kita fresh gitu sebenarnya kalau gua mindsetnya itu udah mulai lagi dari nol gitu, jadi ya udah punya basic yang dapat dari kuliah gitu, dari magang, dari bangkit gitu, dari kampus mereka, cuman pas baru masuk lagi gua mindsetnya adalah ya gua mulai lagi dari nol gitu. Nextnya tuh ada user interview. Ini maksudnya user itu gimana? Ini biasanya sama calon manajer kalian atau senior member di tim kalian yang mau kalian join nanti ya. Nah ini menurut gue yang paling penting, make sure to align the user expectation to your skills gitu ya. Jadi kalau bisa itu kalian kasih ekspektasi yang sama gitu. Jadi si usernya tuh nggak ekspektasinya terlalu tinggi gitu, maksudnya jadi beda gitu. Kayak contohnya gimana, kayak misalnya ya udah pas di interview bilang aja ya itu tadi mau learn and adapt, jadi kalian show gitu. Kayak misalnya ini bisa pakai contoh ya gitu, kayak misalnya waktu semester 7 gitu saya memutuskan untuk kayak belajar lebih, kayak ngambil mata kuliah pilihan ini gitu. Dan jadi kan itu nge-show kalau kalian tuh sebenarnya punya semangat untuk belajar dan beradaptasi sama hal baru gitu kan. Soalnya kalau kalian masuk perusahaan itu pasti hal baru semua gitu, nggak ada yang mungkin ya yang familiar tuh sedikit banget. Ya jadi ini menurut gue penting gitu. Kenapa ekspektasinya harus sama, supaya nantinya pas kalian udah kerja gitu, si
user kalian senior atau manager kalian ini nggak apa ya, misalnya nggak kecewa sama hal yang harusnya itu bukan ekspektasi kalian sesungguhnya gitu ya. Misalnya kalian kan fresh grade gitu, junior gitu lah. Jadi misalnya dia udah berekspektasi kalian udah bisa bikin desain plan untuk apa ya, whole squad kalian itu mau ngapain aja misalnya di quarter ini, kan nggak mungkin juga gitu. Jadi ya make sure ini align ya, biar nggak ada clash sama apa ya, biar nggak ada clash sama user atau calon senior kalian. Jadinya ekspektasinya tuh dibangun secara bertahap gitu. Kalau menurut gua gitu ya. Cuman realitanya dari dari beberapa proses yang gue alamin, menurut gue pribadi, entah itu HR atau user ini, mereka nggak bisa ngasih ekspektasi yang tepat buat fresh grade gitu. Nah, jadi ini balik lagi ke hal yang tadi bagian 2 tadi, yang the controls, itu nggak bisa kalian kontrol gitu. Kan itu ekspektasi dia, cuman kalian bisa convince dia ekspektasinya untuk berubah gitu, kalau fresh grade itu kayak gini. Itu kalian punya skill apa, dan yang diekspektasi sama si calon user dan calon manager kalian ya harus sesuai sama up to your current skills gitu. Which is kalau menurut gue fresh grade ya nggak ada gitu. Nah, cuman ya itu tadi, balik ke realita dari yang gue alamin, HR nih kadang di situ iya tulis fresh grade boleh apply, cuman pas nanya-nanya dan apa namanya ekspektasi dia tuh lebih ke senior gitu. Terus kalian coba ya, gue juga udah coba gitu kan, kalau untuk lead mereka ekspektasinya untuk diturunin gitu, cuman ya nggak bisa ngerubah orang, ya udah mau gimana lagi, balik ke things yang kalian bisa kontrol lagi. Ya, jangan mungkin ya ditolak gitu, jadinya sedih, cuman ya masih human thing, cuman kalian udah try your best gitu ya. Nah, ini mungkin lanjutnya user biasanya itu ada live request atau tes, ya kemungkinan kalian dites live gitulah sama usernya atau lainnya. Gua kemarin juga waktu mau join ke ini ada sudden apa ya, live request test atau gitu ya, jadi kerjain pas interviewnya gitu. Biasanya sih yang nggak terlalu lama dan relate sama pekerjaan yang kalian apply. Ini tadi nih gua highlight lagi, show your eagerness to learn and adapt, itu tadi karena gue merasa fresh grade itu no skills gitu. Ya, jadi yang kalian bisa lakukan, kalian udah punya basic skills dari kuliah, magang, dan lain sebagainya. Kalian harus gunain itu untuk learn skills yang dipakai dan diadapt di perusahaan tersebut gitu kan. Kalian juga misalnya jadi front end engineer di perusahaan A sama perusahaan B, stack yang dipakai juga biasanya beda gitu. Misalnya jadi data eng juga sama nih yang gue rasain. Itu kan banyak banget yang untuk kayak mungkin kalian pengalaman bikin website kan bisa pakai banyak lah, bisa pakai HTML, CSS polos, bisa pakai React, nggak tahu juga sih pakai apa lain. Cuman ya yang itu tadi, kan nanti ujung-ujungnya kalian harus adaptasi dan belajar sama yang dipakai sama perusahaan kalian yang kalian apply. Jadi gitu. Dan ini terakhir, kalau misalnya udah lolos, kalian biasanya ditelepon lagi sama HR-nya untuk offering ya. Biasanya gaji, benefit, dan lain sebagainya macamnya. Ini gue nggak ada poin karena gue nggak bisa ngasih saran gitu. Sini. Ya, intinya kalian ditawarin lah mau join atau enggak, cuman deh gitu. Next. Nah, ini my actual job application preparation yang kayak tadi. Dari resume, interview, tes gitu. Misalnya interview bisa latihan sama teman atau ngomong di kaca sendiri, atau yang tadi programming test, kalian latihannya bisa on Google Way gitu, cari ya free online programming test yang kayak gitu. Terus juga bisa cari tes bahasa Inggris, tes psikotes gitu yang online gitu, cari yang free. Dan ini yang gue lakukan gitu setelah gue lulus dan mencari pekerjaan ya. Jadi sebenarnya gue nggak ada preparasinya, tapi agak hipokrit ya, gue nyuruh kalian prepare tadi, to be prepared, tapi nggak gitu juga sih, bukan nggak ada preparasi banget, cuman ya inilah yang gue lakukan. Nah, ini preparing for a job application itu kayak misalnya kalian nonton video YouTube yang interview tips and triknya, kalian nonton yang 2 jam gitu, terus tes ulang-ulang gitu, apa namanya, yang free online programming test, psikotes, dan English test sebagai macamnya, itu terlalu lama gitu kalian prepare-nya, tapi kalian nggak apply job beneran ya gitu.
Nah kalau yang gue lakukan ya udah apply aja jobnya dulu, jadinya gue dapet experience tesnya dan interviewnya real gitu dari perusahaan. Jadi gue milih yang untuk yang kedua ini. Preparationnya ada, ya pasti yang kayak standar yang bikin resume itu juga tetap. Cuman ya untuk tadi kayak video atau apa namanya kayak gue interview sama temen, interview sendiri, latihan interview gitu mungkin kayaknya enggak ya. Nah ini jadi yang gue lakukan, poin-poinnya. Kayak misalnya ya awalnya tuh udah punya resume, gue apply ke banyak job position gitu. Habis itu baru misalnya kalau dapat lolos apa namanya screening resume kan dapat undangan untuk tes, untuk interview dan lain sebagainya. Nah baru di sini preparation gue gitu. Jadi setelah udah ada interview date, ya gue preparationnya di sini kayak misalnya search ke Google gitu. Ini kayak apa interview question for misalnya exposition kayak gitu. Terus exposition test. Jadi ya udah dapat undangannya baru gue prepare gitu daripada kebanyakan preparasi. Nah jadinya setelah itu, jadi gue somewhat prepared. Jadi ya gue nggak terlalu siap gitu untuk sebenarnya untuk interview untuk tesnya. Jadi ini gue banyak gagal, cuman ya di situ gue belajar dari kegagalan ya. Kayak misalnya di interview pertama gugup gitu, terus ya udah kalian coba cari kalau gue cari kenapa gitu yang bikin gue gugup, terus mungkin di next interviewnya udah nggak gugup, cuman masih gagal dalam mungkin masih kurang dalam pas perkenalan diri gitu, ya udah terus solusinya gimana gue, ya udah di poin-poinin apa aja yang mau dikenalin gitu, kayak misalnya nama universitasnya mana, ya terus achievement dari selama kuliah atau pengalaman magang yang mau diceritain yang mana aja gitu. Itu dikasih poinnya, tapi gue gue nulis itu kan kebanyakan kemarin online interview ya. Jadi gue punya kayak catatan notebook poin-poinnya aja. Nah gue nggak rekomen untuk kalian actually nulis semua yang mau kalian kenalin gitu satu paragraf gitu, jangan ditulis kayak gitu karena ya nantinya kalian fokus membaca ke situ ya, jadinya kalian nggak actually interaksi gitu sama si interviewernya. Nah untuk coding test gue juga nggak nyari coding test gitu, free online coding test gitu misalnya programming test. Jadinya yang pengalaman yang gue dapat yaitu yang dari coding test perusahaan beneran ya mungkin ada 3 atau 4 gitu. Dan mungkin yang pertama gue cuma bisa jawab 1 dari 5 soal. Nextnya karena udah mungkin makin terbiasa gue bisa jawab 2, 3 dan akhirnya sampai ya untuk posisi gue sekarang gue bisa jawab semua gitu, jadinya lolos ke tahap selanjutnya. Nah itu kalau misalnya kalian mau ngikutin apa yang gue lakukan itu kayak gini, cuman ya nggak harus juga. Tadi balik lagi sama know your own limitation sama know your own pace. Kalau misalnya kalian mau coba ya silakan, it works for me tapi belum tentu works buat kalian gitu. Kalau kalian butuh preparation yang lama, yang siap gitu, dan misalnya kalian nggak berani gitu untuk masuk ke suatu job interview atau tes unprepared kayak gue, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Cuman ya gue ini masuk ke interview atau tes itu somewhat prepared gitu dalam tanda kutip gitu. Jadinya ya itu gue belajarnya dan nyiapinnya kayak gitu dari situ. Jadi gitu. Nah, terus gimana? Kan tadi apply ke banyak terus gagal terus kapan gitu dapat kerjaannya gitu kan, soalnya preparing terus sama belajar terus kalau ngikutin yang apa yang gue lakukan gitu ya. Nah jadi setelah gue ikut banyak tes interview, kalau merasa udah siap gitu baru apply ke perusahaan atau job yang kalian mau ya. Kalau di case ini gue apply ke Bukalapak jadi data engineer gitu. Nah tapi ya after getting rejected multiple times kayak 10 lebih mungkin ya yang gue di reject itu ya, karena itu ya tentu kita pasti sedih gitu, maksudnya human thing to do gitu. Terus gimana dilihat teman-teman kita gitu yang seangkatan yang lain udah pada kerja gitu, cuman ya itu masuk akal, sedih, cuman ya jangan terlalu bring you down gitu. Kalian bisa kalau misalnya ngikutin cara gue tadi yang di reject berpuluh-puluh kali, bisa ya take a break gitu ya. Mungkin ada kalian yang diundang satu interview terus kalian ya decide nggak join ke situ lah, ditolak gitu.
undangannya, itu nggak apa-apa juga gitu. Jadi kalau misalnya sedih, take a break gitu, mungkin main game kalau misalnya kalian main game atau nonton drakor kalau misalnya nonton drakor. Nah, ini balik lagi ke yang tadi, things you can control dan kalian bisa kontrol. Ini kalau teman kalian dapat kerjaan kan nggak bisa kalian kontrol ya. Nah, jadi ya tetap aja kalian ya harus congratulate teman kalian itu, cuman ya jangan terlalu fokus ke dia gitu. Jadi fokusnya sama diri kalian sendiri. Walaupun susah, gua awalnya juga susah untuk fokus ke diri gue sendiri, kayak wondering, kenapa dia dapat, gua enggak gitu. Terus lebih fokus ke teman gue yang pada dapat pekerjaannya duluan gitu, daripada improving hal-hal yang bisa gue improve gitu. Yang di scope gue, yang gue bisanya apa, dan skill gue apa, kan beda sama teman-teman gue yang lainnya juga gitu. Jadi ya, mungkin kalau kalian bisa praktis yang kontrol apa, things yang kalian bisa kontrol dan kalian nggak kontrol di early stages of kalian, journey kalian gitu. Kalau misalnya kalian masih mahasiswa awal-awal sih, mungkin bisa works buat kalian, itu works buat gue ya. Itu jadi ya mengurangi sedih ini, atau misalnya rasa iri gitu sama teman yang dapat gitu. Sama kalau kalian fokus sama things yang bisa kalian kontrol ya. Ini tadi ya, yang control things to helps me gitu untuk getting through apa namanya, fase di mana gue apply pekerjaan gitu, setelah lulus dan apply pekerjaan gitu ya. Ini ngebantu sih kalau menurut gue pribadi. Nah, ini gue gitu ya, setelah di reject berpuluh-puluh kali, jadinya terus gue apply ke job company yang gue mau. Kalau misalnya kalian get the reference-nya Pokemon gitu, maksudnya dia awalnya kecil gitu, terus pas nanti udah jadi gede gitu ya. Nah, ini terakhir di endgame. Yes, kalian udah dapet jobnya, terus harus apa gitu. Nah, juga tuh job offer, gitu kan. Ini yang kalian mau gitu. Terus sekarang harus gimana? Nah, ini pertama ini sih, harus congratulate yourself, give yourself a pat, you finally done it gitu kan. Kalian udah journey 4 tahun lebih gitu selama kuliah, dapat pekerjaannya. Kasih apa ya, self appreciation buat kalian yang udah berjuang selama itu. Itulah, congratulate yourself gitu ya, you finally done it. Ini yang paling penting sih. Nah, terus yang you need to make sure tuh, kalau misalnya dapat job offer, ini kontraknya dibaca, make sure dibaca semua, walaupun mungkin ada agak susah untuk dimengerti. Nah, itu bisa apa ya, kalian bisa bantu minta review suratnya sama teman atau misalnya mungkin sama orang tua. Terus yang kalian harus make sure juga, ini salary, benefit, dan lain-lain itu harus apa namanya, harus sama kayak misalnya yang di offer sama HR-nya secara verbal atau dari telepon gitu misalnya. Jadi ini jangan bisa juga untuk apa namanya, tanya HR-nya, tanya apa aja, karena ya itu memang tugas mereka gitu untuk jawab pertanyaan kalian. Kalian bisa tanya misalnya kenapa benefitnya ini, atau misalnya mau tanya benefit. Ini benefit maksudnya bisa kayak asuransi gitu-gitu ya. Nah, yang terakhir mungkin kalau udah make sure di kontrak semuanya udah sesuai gitu, tanya lagi nih sama diri kalian. Kalian mau pekerjaan yang ini di company ini dengan salary benefit segini. Nah, ini kalian apa ya? Ya, kalian harus tanya diri kalian sendiri gitu. Kalau misalnya kalian mau tolak gitu, misalnya kalian merasa kayaknya nggak sesuai gitu, ada yang nggak sesuai, ya udah gitu, tolak aja. Itu nggak apa-apa gitu kalau kalian nolak. Jangan kayak misal kalian nggak enak gitu untuk nolak ini sama HR-nya, tolak aja. Atau misalnya pas kalian tanya teman misalnya gitu, gimana your opinion on this gitu, dapat offer dari perusahaan ini, pekerjaan ini, salary-nya gini, misalnya kalau kalian suka itu, terus kata dia, ambil aja, nggak usah peduli gitu. Misalnya kalian udah sampein gitu, punya concern sama job offer ini ke teman kalian, mungkin misalnya ada kayaknya mungkin job description yang kayak kurang sesuai gitu, terus kata teman kalian, udah ambil aja, nggak usah peduliin gitu, banyak yang belum dapat kerjaan. Jangan kayak gitu ya. Kalian harus ingat, nanti yang kerja di sini tuh kalian, bukan teman kalian atau siapapun yang ngasih saran. Jadi yang paling penting adalah validasi dari diri kalian sendiri. Yang kalian harus tanya diri kalian sendiri, mau job yang ini? Kalau nggak mau, tolak. Jangan apa ya, dengan nggak enakan sama siapapun.
Itu jangan merasa bersalah gitu karena misalnya nggak bersyukur gitu. Karena pada intinya nanti kalian yang kerja, bukan siapapun itu. Jadi yang paling valid adalah keputusan dari kalian sendiri. Tentu kalian, gue rekomen untuk kayak misalnya kalau merasa kayak agak ragu gitu, tentu ya tanya teman, tanya orang tua, atau mungkin tanya dosennya, dosen pembimbing. Bisa ditanya, bisa minta input, cuman ya kalian timbang-timbang sendiri. In the end, kalian harus yang make the decision gitu, karena kalian yang ngejalanin ini. Ya, ini kalau udah all certain and good, udah yakin gitu sama mau nerima pekerjaan ini, ya udah ditandatangan ya guys. Offer letternya, kalau misalnya ada NDA, NDA itu non-disclosure agreement, itu ditandatangan juga, kayak gitu ya. Ini udah end game, cuman ya kalau kalian lihat di sini, kita sebagai fresh grade tuh bakalan nantinya awalnya tuh bakalan susah banget kayak lawan bos yang gede ini ya di first job kalian. Cuman untuk scope sesi kali ini kan kita preparation aja ya untuk dapat jobnya. Jadi mungkin kalau di in the future itu kalau mau ada masa gimana gitu ada belajar di first job mungkin apa pas pertama kali kerja mungkin bisa ada diadain lagi. Ya, udah ini conclusionnya udah selesai ya itu tadi. Ini tadi kalau misalnya kalian ingat di journey kalian kuliah tuh sebenarnya udah siap gitu, udah di prepare basicnya dari mata kuliah yang ada di FTI TIR sini itu udah nge-cover semua basicnya. Cuma kalau kalian pakai basic itu doang dan nggak ini ya paling yang tadi kalau misalnya pakai analogi di lautan apa ya pekerjaan atau lautan industri tech companies ya itu paling bisa kalau kalian ikut itu dengan benar paling bisa apa ya ngambang dan hampir tenggelam gitulah. Nah mungkin kalau kalian mau bantu seenggaknya bisa ngambang dengan nyaman gitu mungkin ya tadi melakukan extra miles yang bisa kalian lakukan. Nah terus yang kedua mungkin yaitu remember things you can control and can't. Ini nggak harus kalian apply ke diri kalian sendiri sih. Itu gue saran gue aja yang dari gue kalau gue menggunakan hal itu untuk membantu diri gue sendiri itu ya. Kalau misalnya kurang cocok sama misalnya pribadi kalian ya udah nggak usah gitu. Nah ini paling poin ketiga, try to get internship and experience as much as you can. Yaitu tadi yang gue bilang biar nggak terlalu tenggelam lah gitu. Dan ini karena kalian sebagai mahasiswa, kalian privilege-nya banyak banget. Contohnya salah satunya magang merdeka ya itu udah kayaknya tinggal studi independen tuh kayak kalian tinggal bikin resume terus apply, websitenya udah disediain, company-nya yang post job application magangnya di situ gitu kayak udah enak banget lah, nggak usah nyari-nyari. Nyari tinggal di search dan itu search-nya kayaknya juga udah bagus gitu. Kalian bisa list mau job apa atau bisa filter dari company apa yang kalian mau. Gitu. Nah, yang terakhir ini be prepared for your job application. Itu tadi bisa pakai dua cara. Cara yang gue yang tanda kutip prepared gitu, tapi nggak prepared juga. Jadi preparasinya dari ditolaknya itu atau ya kalian bisa mungkin ya fokus ke preparasinya baru kalau udah merasa siap baru apply job application-nya. Ya kalau gue pribadi gue nggak suka melakukan hal itu karena nggak dapet real experience-nya. Cuman ya kalau kalian emang orangnya kayak gitu ya silahkan aja gitu. Pilih yang cocok gitu. Oke, itu dia sesi apa ya sharing dari gue. Mungkin itu aja kalau untuk sekarang dalam scope dan konteks preparing for your first job in tech companies. Ini gue balikin lagi ke MC-nya ya. Silakan MC. Baik, terima kasih untuk materi yang disampaikan oleh Kak Hinsa. Materinya yang sangat bagus dan memotivasi kita semua. Baik, untuk seluruh para peserta yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui chat Zoom atau bisa raise hand dan menyalakan audionya. Nanti pertanyaan dari kalian akan kami sampaikan kepada narasumber kita. Baik, di sini ada yang bertanya, Kak, melalui chat Zoom. Untuk pertanyaan pertama dari Kak Anjas Asmoro Bangun.
Pertanyaannya, menurut kakak sebelum terjun untuk melamar atau bekerja di perusahaan teknologi, lulusan TI, apakah lebih baik menjadi seorang spesialis yang ahli pada satu bidang atau skill, TI saja, atau menjadi seorang generalis yang tahu di banyak bidang TI, tetapi tidak ahli di bidangnya? Oke, thank you. Pertanyaan dari Anjas Asmoro. Gue izin bertanya pada Bapak, gue belum Bapak-Bapak ya. Panggil aja nama Inan, atau kalau misalnya nggak comfortable panggil nama pakai Kak atau Bang. Cuman gue belum Bapak-Bapak. Minor, nggak apa-apa sih sebenarnya, lucu aja. Yang menurut gue, yang pertama, untuk melamar di perusahaan teknologi, apakah lebih baik menjadi seorang spesialis yang ahli pada satu bidang skill aja, atau menjadi seorang generalis yang tahu di banyak bidang? Tergantung perusahaannya gimana. Kalau perusahaannya butuh yang jadi generalis dan tahu banyak di banyak bidang aja, ya udah gitu. Maksudnya sesuaiin. Jadi nggak ada yang jago dalam satu apa, cuman tahu-tahu aja gitu. Cuman kalau menurut gua, kalau udah kesini tuh kita mulai sadar gitu, orang-orang itu nggak mungkin tahu di semua bidang gitu. Jadi kayak misalnya tuh kalau sekarang lebih mengerucut kayak ke data engineer. Jadi gua nggak mungkin disuruh bikin ini juga gitu, aplikasi mobile gitu kan. Jadi kalau gue sendiri prefer ya untuk memilih karir path yang lebih mengerucut gitu, atau yang dalam hal ini spesialis. Cuman ya kalau misalnya lo ngerasa maunya yang jadi banyak tahu di bidang TI aja gitu, terus nggak terlalu ahli, kalau misalnya ada perusahaan yang masih butuh orang-orang kayak gitu, kenapa enggak gitu kan. Jadi balik ke preference lo sendiri gitu. Kalau gue prefer ke yang fokus jadi spesialis. Kalau di sini ya gue lagi mencoba jadi uh, data engineer, jadi apa namanya, seorang yang ahli di bidang data engineer itu. Kedua, sebagai mahasiswa TI, apakah harus pintar dalam coding? Konteksnya gini, kalau dari kuliah, pintarnya tuh kayak gimana nih? Misalnya, apakah dia bisa atau kalau dia ahli? Kalau dalam kuliah, menurut gua nggak harus pintar, cuman harus bisa, karena in the end, lo harus lulus mata kuliah itu. Begitu. Jadi lo harus punya basic itu. Kalau untuk dikerja, apa harus pintar dalam coding? Kalau lo jadi UI UX researcher, kan nggak ngoding gitu. Itu masih dalam bidang TI. Dan kalau nggak salah di IRC juga itu ada mata kuliah yang fokus ke situ. Kalau nggak salah dulu sama Bu Nova dan Bu Maya pas mata kuliah pilihan. Cuman gue lupa mata kuliahnya apa karena gue nggak ngambil situ. Ya gitu. Kalau tuh dia jawabannya berarti yang nomor 2. Apakah terjawab? Menjawab apa? Gimana, Mas Anjas? Baik, mantap. Untuk pertanyaan ketiga ada dari Nana Raihana. Izin bertanya, Kak, bagaimana kriteria karyawan yang diperlukan di sebuah tech company dan apakah harus jurusan tertentu saja yang bisa bergabung dalam company tersebut? Terima kasih. Oke, sama-sama. Jurusan nggak ngaruh. Di tim gua aja kayaknya banyak yang orang bukan TI, ada yang matematika, statistik, karena Indian yang dipakai bukan itu. Yang dipakai adalah skill kalian gitu ya. Kriteria karyawan yang di soft atau hard skill yang diperlukan sebuah tech company, dan apakah harus jurusan tertentu? Yang jurusan udah kejawab. Kalau soft sama hard, ya tadi kalau misalnya mau jadi kayak satu spesialis pekerjaan gitu, kayak misalnya data engineer, ya udah kalian highlight aja skill yang misalnya kalian dapat selama kuliah gitu, apa namanya, pas kalian interview gitu. Dan itu tadi balik, karena menurut gua fresh grade tuh nggak punya apa ya, start dari nol, jadi ya tetap harus show eagerness to learn sama mau adapt di perusahaan itu. Kayak misalnya contoh, gua apa namanya, apply ke jadi data engineer, itu yang gua highlight waktu kuliah adalah kuliah data warehouse gitu. Jadi ya itu mata kuliah pilihan juga di RC. Dulu Bu Maya yang ngajar, ya udah jadi gua highlight aja itu. Kayak misalnya waktu kuliah itu bikin project apa, ngapain aja, terus gua belajarnya kayak gimana, kayak gitu. Dan untungnya dapat yang apa namanya, dapat tim yang bisa apa namanya, ekspektasinya tuh sesuai sama fresh grade gitu. Cuman ya itu tadi, kalau misalnya dapat
apa ya, interview atau HR atau user yang menurut kalian itu salah ekspektasi, yaitu tadi jangan nyalahin diri kalian sendiri. Itu bukan things yang kalian bisa kontrol. Yang bisa kalian kontrol yang tadi cerita kalian ngapain aja gitu, show itu tadi kalian mau belajar, mau ada di perusahaan itu, kayak gitu. Gimana, Nana? Apakah terjawab? Baik, terima kasih Kak Nana. Untuk pertanyaan keempat di sini ada dari Kak Muhammad Naufal. Apakah dalam memasuki awal dunia kerja kita seharusnya biasa-biasa saja? Karena terkadang orang yang rajin selalu mendapat proyek sehingga lembur. Biasanya proyek dari proyek yang orang lain atau senior yang belum selesai, lalu diserahkan kepada kita sebagai junior dan tidak mendapat uang tambahan untuk lembur, Kak. Oke, bentar. Ini panjang ya. Coba gue cerna dulu pertanyaannya. Apakah dalam memasuki awal dunia kerja kita seharusnya biasa-biasa aja, tidak terlalu rajin? Karena terkadang orang yang rajin selalu mendapat proyek sehingga lembur. Biasanya proyek dari orang lain atau senior yang belum selesai, lalu diserahkan kepada kita sebagai junior dan tidak mendapat uang tambahan untuk lembur. Ini asli. Ini kayaknya tuh lebih ke spesifik perusahaan ya. Jadi nggak semua perusahaan itu ada lembur dan ada yang project yang dikasih gitu. Ini mungkin kalau untuk pertanyaan pertama, apakah kita itu seharusnya biasa-biasa aja? Maksudnya biasa-biasa ini yang gue tangkap mungkin kayak nggak ada extra effort gitu kali ya. Kalau menurut gue itu nggak ada masalah gitu. Kayaknya misalnya selama mungkin gini kan kalian kan nanti kan nanda tangani kontrak pekerjaan gitu. Biasanya di situ tuh udah di-define gitu jam kerjanya berapa. Ya kalau gue juga maksudnya dalam kontrak ini gue biasa-biasa aja sih gitu maksudnya. Agak bingung juga sih sama yang biasa-biasa aja. Cuman terkadang orang yang rajin selalu mendapat project. Jadi dan tidak mendapat uang tambahan dan lembur. Ya kalau jujur kalau di Bukalapak sendiri nggak ada apa ya lembur gitu. Jadi gue kurang relate sama apa namanya renting dari Mas Noval ini. Jadi kalau menurut gua yaitu mungkin bisa disampaikan ke ini ya, ke manajernya. Kalau misalnya menurut lo nggak pantas dapat apa namanya kayak kerjaan yang setengah selesai gitu dari seniornya, itu kan bisa lo komunikasiin sendiri sama manajernya. Dan untuk uang lembur sendiri itu kan kebijakan perusahaan masing-masing. Jadi ya mungkin ya lo bisa renting ke manajer lo sendiri sih. Mungkin ya kasih saran, ini kan gue udah lembur gitu. Misalnya di kontrak 8 jam kerja, gue tiap hari kerja 10 jam gitu, gimana gitu. Itu silakan dikomunikasikan sama manajernya, Mas Naufal gitu. Gimana? Apakah terjawab? Mungkin atau mau open mic-nya pertanyaan? Oke, mungkin lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan, Oke Kak, selanjutnya untuk pertanyaan kelima, di sini ada Sabrina yang lagi raise hand. Sabrina, gak apa-apa langsung on mic aja. Oke. Halo Kak, Halo. jadi saya mau nanya, apakah basic pemrograman yang diajarkan di dunia kuliah akan sama dengan yang dipakai saat berada di dunia pekerjaan? Seperti halnya kayak di kuliah kita kan belajar struktur metode, struktur pengulangan, struktur percabangan. Nah, itu akan dipakai nggak Kak di dalam dunia pekerjaan, khususnya di bidang data engineer? Oke, sip, good question ya. Mungkin kalian wonder apakah beneran berguna yang saya pelajari 2 semester gitu sama kuliah yang udah mungkin berdarah-darah atau mati-matian gitu kalian pelajarinnya. Jawaban simpelnya iya, itu bakalan dipakai. Cuman kalian lebih ke gini ya, nangkepnya mungkin kayak sekarang di YRC apa sih DDP-nya Java ya atau Python sekarang? Pakai Java Kak. Oh, masih pakai Java ya. Ya, jadi kalian belajar situ kan kalian udah dapat basic apa namanya dasar-dasar pemrograman, struktur data, terus atau desain pattern kayak object oriented programming, ya itu bakal kepake. Cuman kalian harus siap juga kalau misalnya
di perusahaannya tuh nggak pakai bahasa pemrograman yang nggak kalian pelajarin gitu. Jadi ya di sini gue juga sekarang stack-nya kalau bahasa pemrograman tuh ada ya Java kadang sedikit, terus mungkin mainly ke Python sama Go juga ada. Jadi kalau kalian udah belajar satu, seharusnya kalau ini kan kalian udah dapet tuh apa namanya ya, gist-nya gitu, kayak udah nangkep gitu kayak for, pengulangan, metode. Itu kan sebenarnya kalian udah bisa, cuman ya tinggal disesuaikan aja sama yaitu stack yang dipakai perusahaan gitu. Kayak misalnya kalian belajar Java, terus ngelamar ke suatu perusahaan gitu ya, di perusahaan itu pakainya Python. Kan nggak mungkin juga kalian minta semua stack-nya diganti pakai Python. Kan kalian yang harus belajar dan adapt ke si perusahaan itu yang tadi gue bilang. Jadi kalian harus show kalau kalian mau belajar dan adapt gitu sih. Gitu. Baik, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Sani Maulida, Kak. Kepada Sani Maulida, dipersilakan langsung on mic. Silakan. Assalamualaikum Kak, mau nanya, Waalaikumsalam. apakah bekerja di tech company harus mempunyai latar belakang sarjana IT, atau hanya dilihat dari skillnya saja Kak, meskipun tidak memiliki gelar minimal sarjana? Makasih Kak. Kita dulu. I see. Maksudnya lulusan SMA atau SMK gitu ya? Iya Kak. Nah, ini tough question sih. Tapi good juga questionnya. Cuman kalau menurut gue pribadi, yang dibutuhkan itu adalah skills-nya gitu ya. Kalau misalnya mau ngelamar ke tech companies. Cuman biasanya kalau sekarang kan kalau di job requirements itu selalu ada minimal bachelor's degree. Entah itu di TI atau di jurusan yang lainnya. Pertama, kalau menurut gue jurusan tuh nggak terlalu relate ya. Kalau misalnya kalian jurusan apa juga terus misalnya ikut free certification atau gimana kalian punya sertifikasi di bidang yang mau kalian lamar, itu menurut gue valid-valid aja. Cuman kan ini tadi ya, ini agak susah karena itu yang bikin requirements dan ekspektasi kayak gitu kan perusahaannya gitu. Mereka yang expect kalau apa namanya, calon pegawainya tuh harus punya certain degree atau certain IPK atau certain skills gitu. Jadi ya itu bukan hal yang bisa apa namanya, sayangnya itu hal yang bukan yang bisa kita kontrol dan agak susah juga untuk mengubah pandangan apa ya, perusahaan untuk kayak sebenarnya itu nggak terlalu relate gitu, yang penting adalah skill gitu. Jadi ya yang bisa kita lakukan ya sayangnya untuk sekarang karena itu belum berubah, yang bisa kita lakukan ya itu ya kuliah, akhirnya punya apa degree, walaupun udah kayaknya kalau misalnya udah kerja udah setahun itu juga nggak terlalu relevan gitu karena kan pengalamannya yang dilihat gitu sih. Jadinya sayangnya kayak gitu. Kalau menurut gue pribadi ya tentu lebih ke skillnya daripada itu ijazah atau gelar. Baik, Sani, apakah terjawab pertanyaannya? Terjawab, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, di Hmm. sini kita ada pertanyaan dari Gifrom. Bahasa pemrograman apa aja yang sering digunakan atau dipelajari saat di dunia kerja, khususnya pada bidang data engineer? Juga kayak lebih tertarik sama data eng ya. Ya kalau di data eng sebenarnya kalau dalam bahasa pemrograman sendiri, kalau di kerjaan gue yang sekarang yaitu kebanyakan sih Python. Ada juga beberapa yang pakai Go sama Java. Sebenarnya kalau di data eng sendiri sebenarnya nggak mainly ngoding gitu ya. Jadi ngodingnya tuh kita untuk bikin tools yang untuk support stakeholder kita. Kayak misalnya contohnya data scientist. Cuman sebenarnya yang dilakukan untuk data engineering sendiri sebenarnya nggak lebih fokus kayak ngoding doang gitu. Gitu sih paling. Ya kalau sekarang tadi pertanyaannya kan kalau di gua banyaknya apa sekarang? Kalau sekarang banyaknya ya itu. Kalau nggak Python, Go sama Java. Jadi ini beda perusahaan bisa beda juga sih data engineering yang dipakai stack-nya. Jadi balik lagi ke tadi kesiapan kalian untuk belajar dan adaptasi sama perusahaan yang dituju gitu. Baik, terima kasih, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya,
Ini apakah bekerja di tech company harus mempunyai latar belakang sarjana IT atau hanya dilihat dari skill-nya saja, meskipun tidak memiliki gelar minimal sarjana, Kak? Terima Ya, kasih. itu oke, itu pertanyaannya relate sama yang sebelumnya ya, kayaknya. Itu tadi kita sebenarnya nggak punya pilihan juga, karena ya yang dicari itu gue juga nggak tahu alasannya kenapa, karena minimal uh, bachelor's degree atau S1 gitu ya. Ya, cuman ya kalau pertanyaannya apakah harus, ya karena kebanyakan itu di requirement-nya mengharuskan, ya jadinya harus gitu, walaupun mungkin nggak terlalu relate, cuman ya bisa apa kita gitu. Hmm. Baik, Kak. Untuk pertanyaan terakhir, itu pertanyaan dari Gifron juga. Kalau seandainya yang diminati atau passion-nya bukan dari IT, kira-kira apakah susah bagi orang tersebut untuk secara tidak langsung berkecimpung di perusahaan itu, yang mana Nah, perusahaan tersebut merupakan perusahaan IT, Kak? oke, jadi perusahaannya IT, cuman ngelamarnya bukan ke bidang IT gitu ya. Itu mungkin ini ya. Sebenarnya kayak beberapa dari lulusan kita ada juga yang tidak, yang memutuskan untuk tidak berkarir di bidang IT. Kalau menurut gua agak gimana ya, ini agak conflicting juga sebenarnya. Kalau kalian bisa live with it, ya nggak, menurut gue sih, menurut gue pribadi nggak masalah gitu, karena kan kalian kan nyari uang gitu ujung-ujungnya. Kalau mungkin ya, kalau misalnya ini jurusan, ya mungkin secara langsung skills yang kalian pelajari selama 4 tahun lebih itu nggak kepake secara direct. Cuman kalau kalian menempuh kuliah ini kan nggak cuman hard skill yang kalian itu yang kalian dapat dan kembangkan dan pelajari gitu. Kalian juga sebagai manusia pasti udah berkembang gitu, entah itu pemikirannya karena kuliah, entah itu relasi, entah itu emosi, jadinya kan tetap pakai juga sih. Cuman ya kalau dari hard skill-nya sendiri ya pasti yang nggak pakai kan, soalnya pengertiannya beda. Itu mungkin kalau mau tahu lebih lanjut bisa undang kakak-kakak alumni yang ini ya, yang tanda kutip nyebrang gitu. Itu mungkin buat info tuh. Oke, baik, Kak. Mohon maaf, Kak, kayaknya ini ada pertanyaan lagi untuk pertanyaan terakhir dari Kak Cut Aisyah Yunan. Iya. Mungkin kalau di data engineer, bisa dijelaskan stack dan tools-nya lebih jauh, Kak, selain bahasa yang digunakan. Oke, ini udah lebih sangat teknikal ya, jadi mungkin kalau kalian belum tahu atau paham juga nggak masalah. Jadi mungkin stack-nya tuh pertama, untuk data warehousing kita disimpannya itu pakai BigQuery. Di situ BigQuery itu punyanya Google Cloud Platform, jadi mungkin kalian untuk zaman sekarang itu kalau jadi engineer udah harus terbiasa sama cloud ya, karena udah jarang banget yang setup semuanya tuh di on-prem. Di on-prem tuh maksudnya kalian punya server sendiri, terus ngurus punya physical device-nya lah. Ini kayaknya mungkin ya sih masih on-prem gitu. Cuman ya kalau untuk sekarang mungkin harus apa ya, siap juga untuk belajar cloud provider. Ini lagi data yang di perusahaan A dan B bisa beda, mungkin di perusahaan B pakai GCP, yang lain bisa pakai Azure, AWS, atau Alibaba gitu. Terus mungkin stack lainnya juga apa ya, untuk scheduler, kalau untuk gue sekarang pakai Airflow namanya, itu untuk scheduling ya, kayak misalnya simpelnya adalah kalian punya code gitu ya, mau dijalanin setiap jam berapa gitu ya, itu pakai Airflow. Terus tools lainnya apa ya, untuk kerja sendiri itu kita pakai, ada namanya Jira. Jira tuh kayak apa ya, board gitu, kayak papan. Ini mungkin lebih kalian akan bakal lebih relate lagi sama apa ya, ini namanya sprint itu apa ya, ini kerjanya tuh namanya sprint gitu. Jadi tiap minggu itu kita punya kayak story, namanya story. Di situ di story-nya tuh isinya kita harus ngapain, kayak misalnya fix bug di service kita yang A gitu. Nah itu nanti ditaruh boardnya, kita sebagai engineer kita pick gitu story-nya. Ini mungkin lebih relate nanti sama kuliahnya Bu Umi, yang lupa nama kuliahnya, cuman biasanya sama Bu Umi yang ngebahas tentang itu metode kerja sprint gitu ya. Mungkin nanti kalian juga bakal dikenalin sama Bu Umi tentang board ini. Ya kalau di Bukalapak pakainya Jira. Kalau perusahaan lain mungkin ada yang pakai Trello, ada yang pakai lain, nggak tahu juga ya.
Terus apa lagi ya? Udah sih mungkin ya, mungkin mainly kita ini sih. Ya, itu aja dulu mungkin yang bisa gue inget toolsnya. Sebenarnya mungkin ya lebih banyak dari itu. Dan ya kalian harus siap mempelajari tools semua yang dipakai sama perusahaan kalian nanti. Baik, terima kasih Kak Himsa. Hmm. Dikarenakan waktu sesi tanya jawab sudah berakhir, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bertanya, dan terima kasih kepada Kak Himsa atas materi yang sudah disampaikan, dan telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara sharing alumni 3 ini. Untuk 3 pertanyaan terbaik nantinya akan dihubungi oleh panitia. Untuk acara selanjutnya, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Diharapkan untuk seluruh peserta menyalakan kameranya, dan juga jangan lupa untuk para peserta mengisi post test yang ada pada kolom chat Zoom untuk mendapatkan sertifikat pada acara hari ini. Selanjutnya, dipersilakan kepada panitia untuk sesi foto bersama. Kepada panitia dipersilakan. Baik, terima kasih. Kali ini kita sudah sampai di sesi foto bersama ataupun foto dokumentasi. Dimohon untuk para peserta untuk menyalakan kamera ataupun on cam. Di slide 1 sampai slide 3 dimohon untuk senyum ya. 1, 2, 3, cheese. 1, 2, 3, cheese. 1, 2, 3, cheese. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada panitia. Baik, terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah mengikuti acara sharing alumni pada hari ini. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi motivasi untuk maju ke depannya. Dan untuk informasi tambahan, kita akan mengadakan sharing alumni seri 4 dan 5 yang sangat menarik dan tidak kalah seru pastinya. Jadi, diharapkan kepada seluruh peserta untuk mendaftarkan kembali pada seri-seri berikutnya. Yang kedua, kita mengadakan lomba UI UX dengan pendaftaran gratis. Kalian bisa kepoin IG kita di @himfoyarsi untuk keterangan lebih lanjut. Baik, saya tutup acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami seluruh panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam acara hari ini. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Inan. Iya, thank you juga semua. My pleasure. Ya, makasih Inan. Ditunggu ya suratnya ya. Apanya Pak ditunggu? Suratnya ya. Oh, iya. Oke, terima kasih semua.